Pada dasarnya, pasukan Bhayangkara berbeda dengan pasukan infanteri biasa. Selain fisik lebih kuat, pasukan Bhayangkara hanya menggunakan senjata, semisal pedang, tombak, panah, dan tameng. Keris tidak mereka gunakan pada saat itu. Keris masih dianggap sebagai perlengkapan pakaian. Karena diperlukan gerakan yang cepat dan senyap, pasukan Bhayangkara tidak menggunakan baju zirah seperti pasukan reguler. Tetapi pendapat tersebut masih dalam perdebatan dari para sejarawan. Tidak begitu jelas berapa jumlah divisi di dalam kesatuan Bhayangkara, tetapi terdapat dugaan bahwa jumlah divisi kesatuan Bhayangkara tidak jauh berbeda dengan jumlah divisi pasukan elit pada era modern. Kesatuan tersebut memiliki telik sandi atau mata-mata, infanteri, dan pengawalan. Perihal lain yang bisa diketahui dari kesatuan Bhayangkara adalah sejarahnya. Menurut para sejarawan, kesatuan Bhayangkara mulai dikenal sejak era Singasari. Pertama kali Bhayangkara yang merupakan kesatuan pertahanan dan keamanan kerajaan muncul pada era pemerintahan Tohjaya. Pada waktu Tohjaya yang diperkirakan oleh sebagian sejarawan sebagai Raja Kediri, bukan Raja Singasari, akan meninggal karena serangan Wisnuwardana atau Ranggawuni di Katanglambang pada tahun 1248. Sebagian pasukan Bhayangkara menjaga istana. Sumber lain menyebutkan sewaktu Raja Wisnuwardana yang berkuasa di Singasari pada tahun 1248 sampai 1254 tersebut menyerang Kediri dengan mengerahkan pasukan Bhayangkara. Sesudah Kediri berhasil ditaklukkan, Wisnuwardana menyatukan kedua kerajaan tersebut ke dalam wilayah kekuasaannya. Di masa pemerintahan Kertanegara 1254 sampai 1292, kesatuan Bhayangkara dikenal dengan istilah Kelana Bhayangkara. Menurut catatan sejarah, Kelana Bhayangkara pernah melakukan makar terhadap Kertanegara. Namun, melalui kekuasaan raja, makar Kelana Bhayangkara berhasil dipadamkan. Melalui kesatuan Bhayangkara, Kertanegara merealisasikan program ekspedisi Pamalayu. Misi Kertanegara ini diarahkan untuk memblokade pasukan Tartar dari Mongolia yang ingin datang ke Singasari. Akibat pengiriman anggota pasukan Kelana Bhayangkara ke Melayu terlalu banyak, pertahanan dalam negeri menjadi lemah. Lemahnya pertahanan di dalam negeri Singasari dimanfaatkan Arya Wiraraja yang kecewa karena diturunkan pangkatnya oleh Kertanegara dari Demung menjadi Bupati Sumenep. Karena kekecewaannya, Arya Wiraraja mengajak Adipati Jayakatwang dan Gelang-Gelang untuk melakukan makar terhadap kekuasaan Kertanegara. Semasa Jayakatwang menyerang Singasari, Dyah Wijaya yang merupakan pimpinan Kelana Bhayangkara menghadapi pasukan Jalan Goyang dari arah utara. Dengan demikian, pasukan Jayakatwang dari arah selatan dengan mudah menguasai istana di Singasari. Karena mengalami kekalahan, Dyah Wijaya beserta anggota pasukan Kelana Bhayangkara, semisal Empu Nambi, Lembu Sora, Mahesa Nabrang, Gajah Pagon, dan lain-lain, mengungsi ke Sumenep atau Madura, meminta perlindungan pada Arya Wiraraja. Berkat permohonan Arya Wiraraja dan Pangeran Ardaraja, Dyah Wijaya dan pengikutnya diampuni oleh Jayakatwang. Selain memberikan ampunan, Jayakatwang pula memberikan wilayah hutan tarik kepada Dyah Wijaya. Di wilayah itulah Dyah Wijaya mendapatkan dukungan dari para pengikut dan mantan anggota pasukan Bhayangkara yang semula dikirim Kertanegara di Melayu, mendirikan Pedukuhan Wilwatikta atau Majapahit.
Sesudah Padukuhan Majapahit berdiri, Dyah Wijaya membentuk lagi Kesatuan Bhayangkara yang merupakan reinkarnasi dari Kelana Bhayangkara. Tak lama kemudian, datanglah pasukan Tartar dari Mongolia ke Jawa. Oleh Dyah Wijaya, pasukan Tartar itu dimanfaatkan untuk menggulingkan kekuasaan Jayakatwang. Usaha Dyah Wijaya tidak sia-sia. Jayakatwang berhasil dilengsarkan dari kekuasaan sebagai Raja Daha. Ketika pasukan Tartar yang berhasil membunuh Jayakatwang itu menagih janji dari Dyah Wijaya, bukannya upah yang diperoleh, melainkan diserang oleh Dyah Wijaya bersama pasukan Bhayangkara. Sesudah pasukan Tartar berhasil diusir keluar Jawa, Dyah Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1093. Semasa pemerintahan Dyah Wijaya, pasukan Bhayangkara pula dikerahkan untuk menyerang Tuban. Serangan Majapahit ke Tuban tersebut karena Ranggalawe diklaim akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Dyah Wijaya. Akibat perang antara pasukan Bhayangkara dengan pasukan Tuban, di Sungai Tambak Beras, Ranggalawe gugur di tangan Mahesa Anabrang. Pengerahan pasukan Bhayangkara terjadi lagi semasa pemerintahan Jayanegara. Waktu itu, pasukan Bhayangkara digunakan sebagai alat penumpas makar Mpu Nambi, Pamandana, dan Mahesa Pawagal 1316, serta Makarasemi 1318. Sementara ketika timbul pemberontakan Rakuti yang mendapat dukungan dari Dharmaputra Winisuka, pasukan Bhayangkara di bawah komando Bekel Gajah Mada berfungsi sebagai penyelamat Jayanegara dan keluarga istana. Melalui pasukan Bhayangkara, Gajah Mada mengungsikan Jayanegara ke Bedander. Di sana, Jayanegara menginap di rumah kepala desa. Kepemimpinan Gajah Mada pada Kesatuan Bhayangkara disebut dalam Serat Pararaton sebagai berikut. Siro Gajah Mada ambekel ing Bhayangkara. Naskah tersebut semakin memberikan ketegasan bahwa Gajah Mada di dalam merintis karir dimulai dari pimpinan Kesatuan Bhayangkara. Melalui Kesatuan Bhayangkara, karir Gajah Mada terus melejit hingga kelak Gajah Mada menjadi patih di Kahuripan, Patih Daha, dan berakhir menjadi Mahapati Amangkubumi sejak era pemerintahan Tribuana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Pada pemerintahan Hayam Wuruk, atau tepatnya pasca Perang Bubat, Kesatuan Bhayangkara meredup. Hal ini disebabkan Gajah Mada tidak lagi berperan penting di dalam urusan pertahanan dan keamanan di dalam negeri Majapahit. Tidak jelas apakah pasca Perang Bubat, Kesatuan Bhayangkara masih atau tidak. Namun, kalau melihat fungsinya sebagai mesin pertahanan dan keamanan di dalam negeri dan pengawal raja, tentunya Kesatuan Bhayangkara masih digunakan. Sungguh pun mengalami degradasi popularitasnya setelah meredupnya karir Gajah Mada. Namun, Kesatuan Bhayangkara pernah menjadi kekuatan sipil yang dapat memberikan kepercayaan pada rakyat Majapahit. Sehingga, tidak heran kalau Kesatuan Bhayangkara digambarkan dalam Kasana Kesejahteraan Nusantara sebagai pasukan berkelas yang cinta tanah air dan mesin pembasmi makar dan terorisme dari kaum pemberontak.